Oke, ini farmakoekonomi. Dari segi judul ini kan farmakoekonomi nih ya. Farmakoekonomi itu biasanya kan berhubungan dengan uang. Dalam riset nanti kalau kalian belajar namanya farmakoekonomi, apapun itu kalau namanya obat, kita obat tuh beli, nggak ada yang gratis kan obat itu. Nah, kalau namanya beli, artinya kita perlu uang. Nah, yang namanya uang pasti terbatas kan? Tidak semua namanya instansi kesehatan atau pemerintah tuh uangnya unlimited. Pasti limited semuanya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita tuh bisa menyusun suatu pembiayaan kesehatan dari obat yang kita punya dan masyarakat bisa artinya masyarakat itu dapat mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus perlu dipusingkan dengan masalah biaya. Nah, ini kita pelajari hari ini tentang farmakoekonomi. Nah, ini saya akan ajarkan untuk hari ini saya akan ajarkan bagaimana membuat suatu riset farmakoekonomi ya. Nah, ini tadi pendahuluannya. Ingat, sumber daya terbatas. Jadi harus ada yang diprioritaskan. Yang diprioritaskan itu pasti satu, obatnya murah, berkhasiat, itu pastinya. Yang kedua, baru obatnya mahal, berkhasiat. Nah, seperti itu. Jadi yang diutamakan di sini pastinya obatnya murah dan berkhasiat. Nah, kalau kalian lihat dari perspektif farmakoekonomi, misalnya individu, masyarakat dan kelembagaan. Nah, namanya individu itu pasti kan per orang nih. Jadi kalau dihubungkan dengan individu itu biasanya berhubungan dengan sistem asuransi kesehatan. Nah, sekarang dalam asuransi kesehatan itu kalau kalian lihat ini ada nama BPJS. Nah, pernah nggak kalian gini atau nggak pernah nggak sewaktu kalian menggunakan BPJS ataupun asuransi kesehatan itu kalian dapat obat biasanya kalian beli kan satu PPL 10. Nah, tapi ketika dipakai asuransi kenapa sih dapat 9? Seperti itu. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Recording. Siapa mau coba? Ayo, ada yang bisa nggak? Ayo, siapa mau coba? Oke, saya tunjuk ya. Coba saya tunjuk dulu. Ini kemana nih sisa ini? Kok? Oh, ada 73 orang. Coba ikut Adi Putra. A4A nomor 13, coba. A4A. Adi Putra, ikut Adi Putra. Coba dijawab. Ya, Pak. Ya, coba dijawab pertanyaan saya tadi. Ayo, apa jawabannya? Ini sebentar, Pak. Oke, nggak usah pakai logika aja jawabnya. Nggak usah lihat buku, logika cukup.
Ayo. Ayo Adi, kena coba Adi. Ayo Di. Ayo Di, jawab Di. Udah cepat Di. Adi? Halo? Kayaknya dia sambil kerja, Pak. Makanya Ya? nggak gini. Kayaknya dia sambil kerja di itu, Pak. Makanya Ya. Yang lain cobalah. Coba Kadek Mirah. Maaf Pak, tadi saya baru join soalnya gininya bermasalah. Pertanyaannya apa ya Pak? Oke. Coba ini kan perspektif makroekonomi nih. Kalau misalnya pernah nggak kau punya pengalaman? Jadi kamu yang namanya individu kan harus bayar obat sendiri. Nah, tadi saya jelaskan di sini ada namanya prioritas. Jadi prioritas yang ditamakan adalah harga obatnya murah, berefektif. Nah, di sini dalam makroekonomi kamu kan jelaskan namanya individu. Nah, dalam sistem berarti kan erat kaitannya dengan asuransi kesehatan nih. Nah, ketika erat kaitannya dengan asuransi kesehatan, berarti obat yang kalian terima kan harus sesuai dengan asuransi. Nah, di sini pernah nggak dapat pengalaman misalnya beli obat karena pakai asuransi itu dapat 9 tablet. Tapi seharusnya kalau kalian beli sendiri biasanya 10 tablet langsung ngambil 1 pepel. Tapi kalau pakai asuransi kenapa dapat 9? Nah, kalian tahu nggak sebabnya apa? Mungkin dari tanggungan asuransinya emang segitu aja Pak? Oke, oke, nggak apa-apa. Saya pegang dulu. Ada punya pendapat berbeda nggak? Ayo, siapa mau coba? Izin mencoba, Pak. Oke, Kalau salah nggak apa ya, Pak ya? nggak apa-apa. Kan coba namanya. Iya, mungkin karena itu memakai asuransi kan misalnya harga obatnya itu mahal, jadi bisa diakali dengan pemberian jumlahnya yang dikurangi gitu, Pak. Oh, pemberian jumlahnya. Oke, saya pegang ya. Jadi itu benar tuh kata namanya. Jadi biasanya karena namanya asuransi sama kayak farmakoekonomi itu prinsipnya. Yang penting kan obatnya untuk 3 hari biasanya. Kalau 3 hari misalnya saya 3 kali sehari 3 kali kan 9. Lalu satu kan membasir biasanya. Nah, karena itu biasanya dihilangkan. Jadi dapatnya 9 yang ditanggung. Kalau biasanya kalau instansi kesehatan ngasih 10 tetap yang ditanggung cuma 9 aja. Rugi jadi instansi kesehatannya.
Jadi ketika ada asuransi itu sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau 9 ya 9 aja ditanggung. Nah, seperti itu. Nah, masyarakat sama kelembagaan itu sebenarnya bersama ya, kelembagaan lebih ke biayanya, masyarakatnya secara luas. Jadi asuransi secara luas. Nah, mungkin saya akan ini udah dapat pernah ekonomi ya semester ini belum ya? Belum, Pak. Belum, ya? Pak. Belum ya. Nanti mungkin lebih banyak nanti sama Bu Dewi ya. Di sini kan saya menjelaskan farmakoipid, jadi cara membuat suatu risetnya. Jadi mungkin yang akan saya bahas di sini itu adalah mungkin di sini bisa kalian lihat ada identifikasi, ngukur, menilai. Nah, di sini yang perlu saya bahas kunci adalah membandingkannya adalah di sini. Di dalam farmakoekonomi itu ada 3 hal yang perlu dibahas. Ada namanya CMA, Cost Minimization Analysis, ada namanya CEA, Cost Effectiveness Analysis, CBA, Benefit Analysis, dan Cost Utility Analysis. Nah, di sini yang farmakonomi, 4 hal ini yang kalian bahas. Nanti kalian bikin suatu riset penelitian, biasanya mahasiswa itu nyarinya yang ini aja biasanya. Yang paling gampang yang ini, CMA. Bisa kalian dari sini, nama CMA definisinya kayak gini. Bisa kalian baca ya. Teknik analisis ekonomi untuk membandingkan 2 pilihan, option, intervensi atau lebih yang memberikan hasil outcome kesehatan yang setara. Ingat, outcome-nya itu adalah setara. Nanti saya kasih contoh di belakang. Kalau CEA, bisa kalian lihat di sini. Biasanya biayanya itu sama, tapi efektivitasnya beda dia. Nanti mungkin di belakang lebih detail lagi saya kasih ya, lebih pakai contoh. Nah, kalau ini biasanya program yang berbeda. Kalau ini nanti mirip dia, tapi efektifnya berbeda. Kalau CEA ini dia lebih ke hasilnya itu berbeda. Tapi kalau CBA ini dia lebih ke hal yang berbeda. Ini hal yang sama, tapi ada perbedaan. Nanti saya lihat contohnya di belakang ya. Nah, contohnya saya kasih ini misalnya cost minimization analysis. Di sini PMA. Di sini kalian bisa bandingkan nih genetik sama paten. Maksudnya kayak gini. Saya kasih contoh penelitian saya mengenai CMA ya. Ini saya punya sedikit sekilas. Mungkin kalau pakai pelingkar kalian gampang bikinnya. Ini judulnya cost minimization analysis CMA penggunaan amoxicillin sama cefadroxil. Nah, kenapa saya katakan CMA di sini? Karena yang perlu kalian lihat di sini adalah amoxicillin sama cefadroxilnya. Ya. Kenapa saya bandingin sama amoxicillin sama cefadroxil? Jadi gini, ini kan saya pakainya di Puskesmas Karangasem. Jadi latar belakangnya itu adalah ketika ada pasien datang. Jadi dia kan ada namanya tarif BPJS Kesehatan. Jadi budget Puskesmas bahwa untuk pasien yang anak ISPA atau balita itu tarifnya adalah 15.000. Patok sekian. Nah, ternyata ketika ditarik 15.000, dokter yang memeriksa itu kadang ada yang suka menggunakan amoxicillin, ada yang suka menggunakan cefadroxil. Kan dari segi harga kan berbeda nih antara amox sama cefadroxil. Nah, kemudian dari segi harga berbeda, kemudian dari segi efektivitas pun sama-sama nih membuat sembuh penyakit atau enggak membuat sembuh infeksi atau enggak menyembuhkan infeksi. Nah, ketika harga berbeda, efektivitas sama, itu disebut dengan CMA. Sampai di sana paham? Efektivitas adalah menyembuhkan infeksi. Tapi biaya beda. Sampai sana paham nggak? Iya, paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Itu latar belakangnya. Tapi yang jadi permasalahan adalah berpengaruh nggak terhadap biaya BPJS-nya dia? Nah, itu maksudnya di sana. Kalau dia ngasih amoxicillin sama cefadroxil, berpengaruh nggak untuk tarif BPJS Puskesmasnya? Nah, setelah saya teliti, ternyata ini
Jadi rata-rata penggunaan amoksisilin dengan biaya total obat itu dari 35 pasien itu ada 181.228 rupiah. Sedangkan Cefadroxil adalah 195.636. Nah, dari segi kalian nih, dari segi total obat itu kan Cefadroxil pasti jauh lebih mahal. Oke, sampai sana paham nggak? Dari 35 pasien yang menggunakan amoxicillin itu biaya total obatnya yang menggunakan amoxicillin misalnya ada 181.228, sedangkan Cefadroxil adalah 195.636. Sampai sana paham ya? Nah, kemudian kita lihat nih kesembuhan pasiennya, ternyata 70 semua pasien sembuh dia. Dikasih amoxicillin sama Cefadroxil. Nah, sekarang karena dia sama-sama sembuh, jadi syarat untuk CMA terpenuhi. Harga berbeda, tapi efektivitas sama, membuat sembuh pasien. Nah, saya lihat nih, saya uji sekarang. Saya uji dengan uji binari logistik. Ternyata perbedaan antibiotik amoxicillin sama Cefadroxil ini nilainya adalah 0,42. Ini biasanya lebih dari 0,05, artinya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tarif BPJS. Jadi kesimpulannya adalah dokter boleh memberikan amoxicillin dan Cefadroxil bebas salah satu karena dia nggak mempengaruhi dari tarif BPJS kesehatan. Sampai sana paham nggak? Paham? Paham? Bisa diulang kesimpulannya, Pak? Oke, jadi ulang ya. Jadi amoxicillin sama Cefadroxil kan lihat di sini. Ini ada namanya biaya total obat. Jadi biaya total obat itu di farmakoekonomi kan dijelaskan. Jadi ada amoxicillin, ada Ambroxol. Jadi yang total obat untuk amoxicillin adalah dari 35 pasien adalah 181.228. Sedangkan Cefadroxil itu total harga obat yang dikeluarkan adalah 195.636. Nah, kalau kalian lihat dari data ini, pasti berbeda kan angkanya? Tidak sama. Nah, karena dia berbeda, saya ingin uji nih, apakah angka yang berbeda ini berpengaruh nggak secara signifikan terhadap tarif BPJS-nya masyarakat di sana. Ternyata setelah saya uji, antibiotik ini nilai P-nya 0,42, yang itu artinya dia tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap tarif BPJS. Jadi kesimpulannya adalah amoxicillin dan Cefadroxil boleh digunakan untuk pasien BPJS karena tidak ada perbedaan tarif BPJS dia. Nah, seperti itu. Nah, dapat satu skripsi. Oke, sampai sana paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Jadi CMA itu adalah satu, syaratnya adalah efektivitas dari obat harus sama. Maksudnya efektivitas adalah pasien sembuh. Kan sama efektivitasnya, itu CMA, tapi biayanya beda. Itu CMA. Paham ya? Kalau kalian pakai penelitian tentang CMA? Oke. Sekarang kita itu CMA. CMA juga bisa digunakan untuk obat generik sama paten. Misalnya Amoxan sama amoxicillin. Kan sama-sama ini nih, sama-sama bikin sembuh nih. Nah, kira-kira kalau dikasih harga yang berbeda untuk asuransi apa misalnya, berpengaruh nggak terhadap biaya anggaran yang dikeluarkan oleh rumah sakit? Itu CMA. Ingat, biayanya beda, tetapi efektivitasnya sama. Nah, kebalikan dengan CEA dia. CEA itu bisa kalian lihat, contohnya adalah program A bisa menyelamatkan 100 jiwa, biayanya 100 juta. Sehingga unit kosnya adalah 1 juta. Sedangkan program B menyelamatkan 100 jiwa dengan biaya 70 juta sehingga unit kosnya 700.000. Maka program B lebih efektif. Nah, maksudnya perbedaan adalah sininya. Unit kosnya dia.
A sama B itu namanya CEA. Atau biasanya kalau kalian ingin lihat simpelnya adalah efektivitasnya yang berhubungan dengan pembiayaan. Misalnya ini kan pakai program saya nih. Karena kalau pakai obat itu biasanya misalnya apa ya? Golongan obat misalnya allopurinol. Dari 100 orang dengan biaya sekian sembuh. Tapi ada juga yang pakai dia golongan allopurinol lain dengan biaya sekian tapi lebih murah sama selamat jiwanya. Atau saya pakai contoh lain ya. Golongan apa ya dikit ya. Simvastatin sama artopastatin. Nah, misalnya simvastatin dari 100 orang itu sembuh dia gininya kolesterolnya. Tapi kalau pakai artopastatin sembuh juga tapi lebih mahal ya. Jadi yang dipilih adalah lebih murah. Sampai sana paham nggak mengenai CEA? Paham? Masih bingung? Berarti CA itu golongan obatnya sama, tapi harganya yang efektif itu yang lebih murah begitu, Pak? Ya, jadi gini, nanti dalam CA itu ada 2 kategori biasanya dia. Ada yang dia nyari beda biaya, beda efektivitas. Tapi sih banyakkan itu. Atau beda biaya, efektivitas sama, tapi lebih murah. Ada 2 kan? Harganya lebih murah, beda biaya, beda efektivitas. Saya ulang ya. Kalau CA bisa beda biaya, beda efektivitas. Tapi kalau CMA beda biaya, efektivitas sama. Sampai sana paham? Nah, kalau ini kan efektivitasnya sama nih, tapi biayanya beda. Betul nggak? Kalau yang program B misalnya 700.000 program apa namanya program A-nya adalah 1 juta. Ini bisa. Nah, kalau CMA dia bisa dia CMA itu dia bisa biayanya sama. Sorry, biayanya pasti beda dia. Biayanya pasti beda. Tapi efektivitasnya dia sama. Sedangkan CEA dia biayanya berbeda, bisa efektivitasnya berbeda juga. Paham maksud saya nggak? Atau kalau susahnya kita baca di sini dulu. Kalian bisa lihat di sini. Kalau CMA biasanya cuma 1. Tapi kalau CA itu bisa 2 dia dibandingkan. Itu cara mengartikannya dia. Paham maksud saya? Coba bisa dibaca di sini karena belum pernah dapat permainan ekonomi. Coba dibaca dulu ini. Ini ingat biaya dan hasil. Kalau ini biasanya biayain saja. Oke. Paham? Paham, Pak. Paham. Kapan dapat farmakoekonomi ya? Semester 7 ya? Iya, rasanya, Pak. Oke, biasanya nanti di sana coba lebih detail sama Bu Dewi yang akan jelaskan ya.
Nah, itu 2. Nah, kalau CBA ini dia beda program ya. Jadi kalau misalnya CMA, CA itu rata-rata dia satu golongan, misalnya antibiotik, anti kolesterol. Kalau CBA ini beda dia. Dia lebih larinya ke kalau program dia vaksin sama anti hiperlipid. Jadi kalau saya pakai vaksin sama anti hiperlipid, mana lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat? Pasti vaksin kan? Itu kalau CBA dia. Jadi 2 hal yang berbeda kalian uji. Tapi biasanya kalau CBA dan juga CUA ini lebih lari ke banyakan ke disertasi dia, S3 dia. Karena sangat susah lihatnya. Nah, kalau CUA ini dia meningkatkan kualitas kesehatan. Jadi yang dihitung adalah misalnya gini, ada terapi kemo kanker, terapi kanker. Nah, kemudian dia dikasih program A untuk meningkatkan kualitas kesehatannya, tapi perlu biaya. Nah, kira-kira tanpa program A ini bisa nggak sama nggak hasil kualitas kesehatannya nanti? Nah, itu CUA. Namanya cost utility analysis. Jadi kalau kalian baca di sini, mungkin karena belum dapat, coba dibaca dulu. Nah, biasanya kalau ada intervensi kali ya, intervensi ini biasanya larinya ke penelitian riset untuk tesis atau disertasi biasanya. Kalau S1 biasanya larinya ke nggak CMA, CA. Tapi ingat, biasanya kalau farmakoekonomi itu biasanya di kendala adalah izinnya biasanya susahnya. Karena kalau kalian melihat biaya, suatu biaya itu, kalau rumah sakit swasta itu adalah rahasia mereka, dapur mereka. Kalau kalian itu obrak-abrik pembiayaan mereka itu takutnya, karena saya ini pernah punya anak bimbingan, dia makainya tentang CA, cari izinnya susahnya setengah mati. Karena rumah sakit itu kadang nggak mau mengeluarkan rahasia perusahaannya, berapa sih biaya obat yang dikeluarkan. Itu yang agak susahnya di sini, kalau CA sama CMA. Lebih susahnya di izin biasanya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau memang punya, biasanya kalau punya, dalam artian kalian punya tempat atau nggak punya koneksi di salah satu rumah sakit misalnya, atau nggak puskesmas, kalau pakai CMA sama CA ini gampang, data kalian gampang dapat. Tapi kalau memang nggak punya channel, artinya nggak punya koneksi itu jaringan untuk sana, sebaiknya ini dihindari biasanya. Agak susah, lama izinnya, itu permasalahan utamanya. Kadang lama izinnya, datanya nggak ada juga. Karena saya juga nih yang pengalaman anak bimbingan saya ini, dia ngurus izin sampai 4 bulan ya, baru dikasih ngambil data. Itu pun dengan menggunakan teman yang bekerja di sana baru dikasih izin. Hati-hati di sini ya, kalau mau mencari penelitian tentang ini, izinnya agak lama. Nah, itu sekilas mengenai farmakoekonomi. Ada yang mau tanyakan nggak? Dari saya belum ada, Pak. Yang ada. Nah, ini agak, tapi saya farmakoekonomi itu lumayan agak sedikit sulit bikin penelitiannya deh. Karena yang susah itu memang data sama izinnya. Ada pertanyaan lain nggak? Sebentar dulu ya. Saya
Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Saya mohon maaf ya, karena saya bisa menjelaskan formulir itu cuma sebentar. Saya ada dipanggil rapat ternyata hari ini. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan enggak? Karena hari ini saya ada rapat mendadak. Mungkin yang materi terakhir saya kasih itu besok saya jelaskan ya. Yang DUR itu besok saya jelaskan ya. Karena hari ini saya tiba-tiba mendadak dipanggil rapat. Oke, ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Oke, nanti kalau misal masih bingung tentang formula ekonomi bisa chat saya personal ya. Nanti akan saya jelaskan lagi ya. Oke, mohon maaf ya sebesar-besarnya karena saya ada rapat mendadak hari ini dan saya harus segera disuruh menghadiri. Oke, terima kasih atas waktunya. Apabila ada pertanyaan, ingat bisa chat saya langsung ya. Oke, Maaf, Pak, selamat untuk siang. isi, Pak ya. Selamat siang ya. Untuk materinya kemarin saya kasih 2 slide kan, itu mungkin besok saya jelaskan ya sama metode non eksperimental ya. Sekalian 2 pertemuan besok ya. Oh gitu, ya. Berarti Ya. pertemuan 6 dan 7 besok, Pak ya? Iya, langsung 6-7 ya besok ya. Oh, iya. Jamnya sama, Ya. Pak ya? Jamnya sama ya. Ya, terima kasih, Kecuali kalau Pak. saya ada rapat mendadak lagi, nanti saya hubungi ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.